di sisi Allah, maka Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dengan cara baik, bukan hanya di dunia tapi dunia Allah. Amin. Allahumma amin. Para ulama, para kiai juga tidak bisa saya sebut satu-satu karena kiai yang hadir baru mengenal dunia ya. Susah Jadi kalau beda kiai penuh dengan kiai. Tidak bisa saya sebut satu-satu, tapi khusus guru kita semua, orang guru kita semua. Beliau yang itu sudah mana ya? Di situ. Haji Amin bin Masyudi, yang mudah-mudahan beliau diberi panjang umur, sehat walafiat. Beliau kita sangat berharap menjadi pembimbing kita baik di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal. Karena beliau banyak menelurkan atau menghasilkan dari pondok pesantren Darun Najah orang-orang yang potensial, orang-orang hebat itu dari Darun Najah. Alhamdulillah. Pejabat pemerintahan baik sipil maupun TNI, baik dari kepala desa Tegal Munding Purwatan, kepala desa Purwatan beserta jajaran perangkat pamong RT RW Hansip, semuanya yang saya hormati, tidak ketinggalan kepada Bupati Brebes, juga alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita dalam situasi yang digembor-gemborkan COVID. Tapi saya sebagai keluarga besar Darun Najah merasa bangga dan berterima kasih yang sebesar-besar. Karimal walidaini Aubuka safil mubarak Wirduna yauman nusyuri ya Nabi. Salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya Habib. Salam alaika. Salawatullah ala ya Habib ya Muhammad ya arus al-khafiqaini ya mu'ayyad ya mumajjad ya imam al-kiblataini ya Nabi. Salam alaika ya Rasul. Tanpa backing vokal. Bijahi ya ilahi Jud wa balih kulla ma qasad Wahdina nahja sabili Kay bihi nasa'ad wa nurashad ya Nabi. Salam Allah ya Allah, anzal ijabatak ya Allah, anzal maghfiratak ya Allah, syafaati semua yang hadir di sini ya Rasul. Kami mohon syafaatmu ya Rasul. Lihatlah umatmu ini ya Rasul. Lihatlah semua yang hadir di sini ya Rasul. Mereka lebih cinta kepada dunia, lebih cinta kepada tahta daripada kepada Allah, daripada kepada Nabi. Pikirannya dunia. Kami mohon kepadamu ya Rasul. Kami mohon kepadamu ya Rasul. Turunkan syafaatmu di majelis ini agar kita semua cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta aulia, cinta salihin. Mudah-mudahan berkat majelis ini saudara-saudara kita, orang tua kita yang sudah di alamul barzah, ibu-ibu kita yang sedang diazab di kubur, ayah kita yang sedang diazab di kubur, mudah-mudahan barakatul majlis, barakatul maulid, azabnya diangkat oleh Allah, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah,
dikumpulkan dengan Nabi Muhammad, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Sama-sama kita bertawassul kepada Ahlul Badar. Salatullah salamullah ala Toha Rasul. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dengan keras, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Bismillah, Masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifu as-su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu at-tamman al-akmalan ala sayyidil bariyah سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعليكم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، صاحب المقام حبيبنا كياهي حاج أمين الدين مشهودي، الله يحفظه ويرزقه الصحة وطول العمر. حبيبنا الحبيب أحمد، حبيبنا المحبوب أبو بكر مولى دويلة، الذي دائما نسعد ونشرف أن نكون دائما معا في المجالس في جاكرتا، والبركة كانت أننا أول لقاء كان هنا. أيضا حبيبنا الشيخ أحمد حسن حيدر تشيربون، ما شاء الله، الشيخ هذا الأزهري والمنشد الجميل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم. أيضا لا ننسى المكرمون كل باسمه ولقبه. قباتي الحمد لله سيا دوا كالي فاكسين إن شاء الله تيجا كالي فاكسين. الحمد لله تسجيل في مارت تيجا كالي فاكسين. لأنه الصحة مهمة إن شاء الله. كم فهم بس عرب؟ إبو فهم بس عرب؟ الحمد لله tidak faham bahasa Arab. Lanjut bahasa Arab. Diterjemahin nggak? Pahim tuh? Fahamna. Kalau ditanya pahim tuh, terus jawab pahimna, itu artinya paham. Saya duduk. Fahim tuh? Kalau dijawabnya la, khalas. Kalau la. Coba saya ulang sekali lagi. Pahim tuh? Ya Allah. Ya, Bismillah terjemah. Diri duduk. Terjemah bahasa Indonesia, bahasa Jawa pula. Jawa. Yes. Atur suhun ya. Matur suhun. Atur suhun. Atur suhun. Aturnya bahasa Sunda, suhunnya bahasa Jawa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Yang pertama, setelah beliau mengucapkan muqaddimah, salawat, salam serta penghormatan kepada nama-nama yang telah beliau sebutkan, lebih khusus kepada khadim hadzal maqam, guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Aminuddin Masyhudi. Mudah-mudahan tadi beliau berdoa Allah panjangkan umurnya dan selalu berikan kesehatan untuk beliau agar selalu eksis membina kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Habibana al-karim Habib Abu Bakar Maula Dawilah, yang alhamdulillah berkah pertemuan di sini juga di tahun yang lalu kami beberapa kali bertemu di majelis yang sama di Jakarta. Dan juga tadi beliau menyebut kepada Ibu Bupati Brebes Ibu ya. Ibu Bupati Brebes, saya melapor kepada Ibu, saya sudah 2 dosis divaksin. Ya, insya Allah saya nunggu posternya nanti yang ketiga, biar bisa naik haji maksudnya, naik umroh, ya, amin. Dan juga beliau mengucapkan penghormatan kepada seluruh kiai para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim untuk semua. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Al-Habib Abu Bakar kaffa wa waffa bi
محبة النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة وكرامة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. Masya Allah, tadi Habib Abu Bakar telah dengan sangat jelas dan gamblang menunjukkan kecintaan beliau kepada kita semua, agar kita semua bisa sama-sama menyanjung kepada sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وحديثي فقط عن هذا المجلس المبارك. Saya mungkin hanya bicara sedikit tentang majelis yang berkah ini. قال الإمام السيوطي رحمه الله: Imam Sayyidi rahimahullah pernah mengatakan, ما من مجلس أو بيت أو محلة يتلى فيه مولد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا حفتهم الملائكة وغمهم الله بالرحمة. الملائكة يدعون لهم بالخير. هذا المجلس ومن أمثاله من المجالس الطيبة التي فيها ذكر الله والصلاة على رسول الله تحفها الملائكة ويعمها الله بالرحمة والمغفرة، ليس كما يدعي البعض أنها مجالس بدعة وهم لا يفقهوا في الدين. على سبيل النكتة نقولها ولا لا يجوز؟ حبيب أبو بكر، في المدينة يقول سيدي الشيخ محمد علي الصابوني جاء واحد وهابي ما شاء الله حرام بدعة، قال هذه مجالس ذكر حرام بدعة. قالوا كيف ونحن نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، رسول الله قال إن لله ملائكة طوافة في الأرض يلتمسون حلق الذكر. المشايخ قالوا له كيف الملائكة تمشي حتى تنظر إلى حلق الذكر؟ أنت لأنك لم تفقه في دين الله عز وجل قرأت الحديث خطأ فقلت هذا بدعة وهذا حرام. والحديث يلتمسون حلق الذكر وليس حلق الذكر يا مجنون. فالإمام السيوطي قال إلا حفتهم الملائكة غمهم الله بالرحمة الملائكة يدعون لهم بالخير. Itu tadi beliau cerita panjang luar biasa ya ceritanya Bu ya. Paham Bu ya? Saya aja kok bingung, akan lupa saya. Ya, tadi beliau menjelaskan, saya ingin bicara tentang keutamaan majelis ini. Imam Sayyidi pernah mengatakan, "Mamin baitin." Itu yang pertama. Emaknya ini manafi. Kalau kita ngaji nahwu sorok, terutama santri paham ya. Mau tuh ada banyak mausul nafi, tapi ini manafi. Tidaklah ada satu majelis, satu rumah, tempat, masjid yang di dalamnya dibacakan yutla fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kita sekarang, kecuali pasti akan Allah utus malaikat yang akan hafat membentangkan sayapnya di atas kita semua. Dan ini malaikat tahu ngapain? Beliau menjelaskan, ini malaikat bapak-bapak, ibu-ibu mendoakan kita semua yang hadir di Darun Najat ini. Kita datang ke sini banyak dosa, pulang insya Allah bibarakati dua malaikat rontok dosa-dosa kita semuanya. Jadi ini majelis yang penuh dengan keberkahan. Ini majelis yang penuh dengan kemuliaan, majelis yang di dalamnya banyak barokah, banyak doa daripada malaikat. Hanya kita nggak sadar, nggak seperti apa yang dibilang mereka para wahabi itu, yang katanya ini majelis bid'ah, ini majelis sesat, semua yang datang ke maulid bid'ah semuanya. Ada cerita, tadi beliau nanya ke saya, bolehkah saya ceritain gitu? Silakan Syekh. Ini cerita beliau dapatkan dari Syekh Ali As-Sabuni, Muhammad Ali As-Sabuni. Kalau teman-teman tahu beliau yang pernah membaca kitab Safwatul Tafsir, nah itu merupakan karya beliau yang Ayatul Ahkam, belum lama ini wafat meninggalkan kita, radhiyallahu anhu wa rahimah. Beliau menjelaskan satu cerita bahwa dulu ini ada majelis maulid kayak gini, tiba-tiba ada orang dengan jubah, dengan gamis, pokoknya jenggotan, alim banget kelihatannya mah gitu. Mohon maaf saya orang Sunda gitu ya, jadi agak sedikit ke bawah Sunda, saya dari Bogor. Itu datang dan langsung ngomong ke semuanya, wahai para jamaah, kalian yang hadir di majelis maulid seperti ini, ente semua yang maulidan bid'ah. Lah kan para jamaah protes,
Iya Syekh, kaif qulta hadal bid'ah? Gimana Anda bisa mengatakan bahwa ini bid'ah? Hatilah dalil. Dijelaskan. Beliau membacakan hadis. Inna lillahi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikatan tawwafah, malaikat yang berputar-putar. Dalam diksi redaksi yang lain, malaikatan sayyarah, malaikat yang berjalan-jalan. Sayyarah itu arti sekarang mobil, tapi nanti jangan ditafsirkan berarti malaikat punya mobil ya. Bukan. Sayyarah itu kullu ma yasiru 'alal ardi sayyarah. Semua yang berjalan di atas muka bumi ini bisa disebut sayyarah. Tapi makna modernnya lughah al-asriyah wal hadithiyah, makna sayyarah mobil. Ini malaikat, dia berputar-putar. Redaksi hadisnya berbunyi yang benar, yaltamisuna hilaqad dzikri. Nah, malaikat ini dibekali oleh Allah chip radar, yang radar ini bisa mendeteksi di mana majelis-majelis zikir. Kata-katanya majelis hilaqud dzikri. Lah si Wahabi tadi malah ngomong yaltamisuna hilaqad dzakari. Halaqad dzakari. Kalau santri Darul Najat tahu semua, bapak-bapak yang udah bisa bahasa Arab. Halaqad dzakari itu dibaca halaqad dzakari. Halaqo artinya botak, dzakari artinya kemaluan. Berarti malaikat ini nyari kemaluan yang botak. Lah ini Wahabi ngomong bahasa Arab aja belum ngerti, gimana dia bisa memfatwakan hukum, ya Allah. Bahasa Arab. Karena ziyadatul binat dulu ala ziyadatul mana, itu maksud beliau ingin sampaikan. Berubah kata, berubah harokat, jauh artinya dalam bahasa Arab. Itu makanya hati-hati dalam berfatwa dengan bahasa Arab. فيقول الإمام السيوطي رحمه الله: وما من بيت يتلى فيه المولد. Dan Imam Sayyuti juga mengatakan tidak adalah satu rumah yang di dalamnya dibacakan maulid Nabi. إلا أمن الله أصحاب هذا البيت من اللصوص ومن الحرب ومن الغرق، وأمن الله صاحب هذا البيت من سؤال منكر ونكير في القبر، لأنه أظهر التعظيم للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan beliau mengatakan tidak ada satupun rumah tempat, rumah kita semuanya ibu pulang dari sini maulid dan di rumah masing-masing yang di dalamnya dibacakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Allah pasti akan berikan rasa aman kepada si punya rumah tersebut dari pencurian, maling, tenggelam, kebanjiran, kekeringan, kebakaran. Dan Allah akan ringankan bagi sahibul bait yang punya rumah yang selalu dibacakan maulid ini, ketika dia menjawab pertanyaan daripada munkar dan nakir di dalam kubur. Kenapa? Karena dia menunjukkan takzimnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فنحن نأتي إلى مثل هذا المجلس المبارك لنعظم النبي صلى الله عليه وسلم ونشرف ونتشرف بكثرة الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Dan pasti saya yakin kita datang semuanya dari rumah masing-masing ke sini tak lain dan tak bukan adalah untuk memuliakan Nabi, untuk memuliakan dengan bersalawat kepada Nabi, agar kita semua bisa memuliakan Nabi dan menjadi mulia dengan memuliakan Nabi. Habib Abu Bakar, mimma fahimtu min kalamihi, ana sedikit bahasa Indonesia. Tadi Habib Abu Bakar Muladawilah apa yang saya bisa tangkap dengan sedikit yang saya bisa dari kosakata bahasa Arab. لماذا الزلازل والغرق يصيب الأمة؟ لأننا لم نظهر التعظيم الكامل للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. Apa sekarang udah banyak gempa, kemana kayak gempa baru ya Pak ya? لكن انظروا إلى كلام الإمام السيوطي واقعا قبل تقريبا شهر أو أكثر في سميرو هذه في جاوة الشرقية، كل البيوت تحرق لا إلا بيت واحد. ما هو البيت الذي لم يحرق ولم يصاب؟ بيت فيه صور الحبائب، ذرية رسول الله، بيت لأنه فقط لمجلس صلوات وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تصديق لما قاله الإمام السيوطي رحمه الله. Nah, beliau menjelaskan kenapa sekarang kok kita kayaknya gampang banget dapat musibah, gampang banget dapat azab.
Bisa jadi salah satu faktornya adalah kita kurang menunjukkan mahabbah dan ta'zim kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dengar dan percaya, yakini dengan apa yang dikatakan Imam Suyuti tadi, barokah bagi orang-orang yang suka baca maulid di rumahnya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Saya mau dengar cerita karena kami saya ngatur jadwal beliau, menemani beliau dari awal, dan kami keliling ke berbagai daerah. Hampir setiap minggu kami keluar. Setiap hari kami hampir selalu ada acara. Kami ke Lumajang, kami ke Jawa Timur berkali-kali dan mendapatkan cerita mungkin Al-Habib Abu Bakar Afham bahwa di pas kemarin ada erupsi ya, pas ketika terjadi erupsi Gunung Semeru itu kan semuanya muncul awan apa namanya tuh, wedus, kalau kata orang Jawa katanya apa gitu ya, wedus gembel. Itu kan semuanya meluluh lantakan, awan semburan lahar panas semuanya dari dalam perut bumi. Itu luar biasa, sekejap hancur, ternak-ternak mati. Tapi ternyata setelah dikunjungi oleh tim relawan, pas diyakini keadaan sudah aman, ada satu rumah, Pak, Bu, ini rumah aman gitu. Beliau cerita, ngapa ini kok rumah bisa aman gitu, padahal di atasnya nggak ada air random atau lain-lain, kok bisa aman gitu. Pas dicerita, ini teh yang punya rumah siapa gitu, kalau bahasa Inggrisnya ya teh udah bumi teh sahanya. Dijawab, yang punya rumah ini ternyata siapa? Dia adalah pecinta zuriat-zuriat Rasulullah, dan dia selalu menunjukkan cintanya dengan membaca maulid di rumahnya, bahkan menjejer foto-foto para habaib di dalam rumah tersebut. Lihat, karena kecintaannya Allah selamatkan dia dari kambing gembel. Ya, wedus gembel. فلذلك يا كرام بيوتنا لابد أن نعمرها بالصلاة بالعبادة بالطاعة. لا تكن بيوتنا قبورا. قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. بيوت المسلمين أصبحت كالقبور لأنه ما يتلى فيها القرآن، ما فيها صلوات، ما فيها ذكر. إيبو ما شاء الله في روما الحمد لله إيبو ذكر tidak, ikatan cinta, نترون عزاء، نترون suara hati istri, لكن tidak صلوات ذكر طاعة تربية. لذلك لابد لنا كيف تكون بيوتنا بيوتا مضيئة يراها أهل السماء، البيت الذي يذكر فيه الله ويصلى فيه على رسول الله وتقام فيه الطاعة. قال يتراءاه أهل السماء كما يتراءى أهل الأرض النجوم في السماء. Beliau mengatakan, karena itu beliau mengajak kepada kita semua, jangan cuma hadir maulid di majelis ini, tapi rumah kita nggak pernah dimaulidin, rumah kita nggak pernah dimakmurin dengan bersalawat, dengan berzikir. Beliau ngajak, yuk makmurkan rumah-rumah kita semuanya dengan memperbanyak bersalawat, berzikir, beribadah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai rumah kita seperti yang disabdakan oleh sang baginda, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? Tidak pernah dibacakan, tidak pernah ditilawahkan, tidak pernah ada yang sholat, tidak pernah ada yang membaca Al-Quran dan lain-lain. Ini tanda bahwa rumah kita menjadi rumah yang akan dihuni oleh setan. Itu beliau mengingatkan kepada kita semua di sini. Yuk takzimkan, yuk makmurkan, yuk hidupkan rumah kitanya. Kita ingin disaksikan oleh seluruh penghuni langit. Sebagaimana kita bisa melihat cerahnya langit, kita juga ingin dilihat oleh penghuni langit. Bagaimana kita di dunia ini bisa menunjukkan takzim kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر مرفوعا عن معاذ بن جبل إلى رسول الله فيما أورده الإمام الشعراني عن الإمام الأسيوطي مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ذكر الأنبياء من العبادة وذكر الصالحين تنزل الرحمات. فبالله عليكم ذكر الأنبياء من العبادة وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، فكيف إذا ذكرنا سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين
والصالحين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينجلي القلب من النفاق والشقاق ويطهر القلب، بل وتكون السكينة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال للصحابي؟ قال يا رسول الله أجعل كل وقتي صلاة عليك؟ قال إذا يكفى همك ويقضى دينك ويغفر ذنبك. Nah, beliau menjelaskan, melanjutkan tadi apa yang beliau sampaikan. Beliau mengajak kita untuk memakmurkan rumah dan jangan terlalu banyak nonton sinetron. Tadi beliau menyebut salah satunya sinetron Ikatan Batin, apa kan cinta? Ikatan cinta apa semuanya? Gak usah lagi. Beliau sering nyampein, Bu, itu saya gak usah deh nonton itu, mendingan ngaji, Bu. Udah gak seru lagi sejak si Elsa masuk polisi itu, si Andin sama Aldebaran. Oh, ada mujrim, ada ya. Sejak saat itu nonton lagi. Masya Allah, ahli tiga mawjudin huna. Masya Allah. Ya. Terus itu tontonan maghribnya, siangnya ada sinetron Azab Indosiar yang kalau pergi ke pasar bisa naik elang katanya. Itu nggak masuk. Mendingan kita makmurkan rumah kita dengan memperbanyak ibadah. Ya, sebagaimana yang tadi beliau juga sampaikan bahwa mereka-mereka yang memakmurkan rumahnya insya Allah akan diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tadi beliau mengajak kepada kita semua, yuk sama-sama kita ingin seperti apa yang disampaikan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal dalam salah satu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah menjelaskan dengan menyebut para nabi-nabi dan rasul-rasul ini bisa menjadi salah satu sebab kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan dengan menyebut kisah orang-orang saleh ini bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dengan menyebut para anbiya, jika dengan menyebut orang-orang soleh saja bisa menjadi sebab kita diampuni, bisa menjadi sebab rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun, maka bagaimana kalau kita semua yang hadir di sini, kata beliau, semuanya sama-sama menyebut, menyanjung, mengagungkan sang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa limpahan pahala yang dikucurkan kepada kita semuanya. Karena pernah Ibnu Umar datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya jadikan seperempat waktu saya dalam sehari itu untuk bersalawat kepadamu ya Rasul? Kata Nabi menjawab, boleh, tapi kalau lebih baik lagi. Bagaimana kalau setengahnya ya Rasul? Boleh, kalau mau ditambah lebih baik lagi. Bagaimana kalau seperempatnya hari-hariku untuk bersalawat? Enggak masalah, ditambah juga lebih baik lagi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku jadikan seluruh waktuku untuk bersalawat kepada Engkau ya Rasulullah? Apa jawab Rasul pada saat itu? Tidak. Yang pertama tadi beliau menjelaskan, dosamu yughfar dzambu, dosamu akan diampuni. Yang kedua, Allah akan hapuskan kegundahan dan kesedihan kamu. Yang ketiga, Allah akan lunasi semua hutang-hutangmu. Ayah amin yang paling kenceng, tandanya dia yang paling banyak. Ya kiram, mahabbati Nabi alaihi salatu wassalam wajibah. Hadirin, mencintai Nabi itu wajib punya. والذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. Dan siapapun yang mengaku cinta dengan Nabi, dia harus mengamalkan dan menjalankan apa yang dijalankan dan diamalkan oleh sebagian Nabi. فلا بد لنا أيها الكرام إذا كنا نقول أننا وندعي أننا نحب النبي عليه الصلاة والسلام، قال فالادعاء يحتاج إلى بينة وإلى دليل. Kalau kita semuanya memang benar mengaku mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingat cinta itu perlu bukti dan petunjuk dalilnya. والدليل كيف نتبع هذا النبي الكريم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فنتبع. قال دليلك على محبتك لرسول الله اتباعك الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله، في أفعاله، في أخلاقه، في طاعته، في معاملته مع ربه، معاملته مع أهل بيته، معاملته مع الخلق. كان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana dalam dalil bahwa dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan uswatun hasanah, terdapat tontonan yang bisa
bisa dijadikan tuntunan untuk kita semuanya. Karena itu adalah dalil bukti kalau kita mencintai Rasulullah SAW, jadikan Rasul sebagai uswah kita, sebagai qudwah kita, sebagai suri tauladan untuk kita. Ikuti semua yang diajarkan oleh Rasul, ikuti semua yang dijalankan oleh Rasul, ikuti semua yang diucapkan oleh Rasul, ikuti semua yang dilaksanakan oleh Rasul. Ini tanda kalau kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengaku sayang cinta dengan Nabi, maka kewajiban kita adalah mengikuti semua syariat dan manhaj yang sudah diajarkan oleh sahabat. كيف نربي أبناءنا وبناتنا PR berikutnya adalah didik anak-anak putra على المنهج النبوي الصحيح. dengan manhaj Nabi yang lurus. نحن في زمن الفتن أيها الكرام، أبناء المسلمين في المجتمعات الإسلامية أصبحوا يقلدوا الغرب. Apalagi sekarang kita di zaman serba era sekarang ini, anak-anak kita lebih cinta untuk mengikuti westernisasi atau dunia kebarat-baratan. ونأخذ من أخلاق الغرب. Dan kita lebih banyak mengambil akhlak-akhlaknya orang barat. حتى وصل في بعض الأحيان أن يأخذ بعض الناس من أخلاق الغرب، كيف يضرب والده والدته، كيف يطردهم من البيت بعدما يكبروا، حتى بر الآباء لم يعد موجود. Sampai ada cerita gara-gara terlalu sering ngikutin budaya-budaya akhlak-akhlak orang barat, ada seorang anak tega mengunci orang tuanya, memenjarakan orang tuanya, ada seorang anak musir orang tuanya, dan ini memukul orang tuanya. Ini adalah sedikit daripada akibat westernisasi yang menggerus kepada anak-anak kita semua. قمة الانحدار يا كرام في الأخلاق، أن نأخذ من أخلاق الكفار وألا نأخذ من أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Puncak daripada titik bahaya itu ketika anak-anak kita menjadikan Barat sebagai kiblat akhlak, bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini titik bahaya. إذا أردت من ولدك أن يبرك وأن يحسن إليك، kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau anak kita berbakti kepada kita, berbuat baik kepada kita, لابد أن تبر ولدك وتحسن إليه في التربية الصحيحة. Anda juga wajib untuk berbakti kepada anak Anda. Caranya bagaimana? Berikan untuk mereka pendidikan agama yang benar. وإلا سيكون الحال كما قال سيدنا عمر: لقد عققت ولدك قبل أن يعقك. Kalau tidak seperti itu, kita persis seperti apa yang digambarkan oleh Sayyidina Umar ketika ada yang ngadu anak saya durhaka gitu. Ketika tahu ternyata beliau malah membalas, kau lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. فلا بد لنا أيها الكرام أن نعي ذلك جيدا، وأن نعلم بأن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام الآن الغرب يأخذ من أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى قال أوروبا تبقى لها عزتها، والأمة إذا أرادت أن تبقى لها عزتها وكرامتها لا بد أن تتخلق، لأنه نحن أحق كأمة محمد صلى الله عليه وسلم ومنتسبون إليه، أحق الناس باتباعه. أبناء المسلمين اليوم يعرف ميسي ورونالدو والأرتيز الفلاني، لكن لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام. Karena itu kita ingin anak-anak kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, bisa mengenal agama mereka, bisa mengenal Nabi mereka, bisa mengetahui kemegahan dan kemuliaan Islam. Karena sekarang Eropa, Pak, Bu, ini udah mulai mengadopsi ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran kesehatan yang dipakai oleh Islam. Mereka yang non-Muslim loh, mereka semua para ilmuwan-ilmuwannya mengakui bahwa dalam Islam ini terdapat serangkaian protokol-protokol kehidupan yang bukan hanya protokol kesehatan yang sangat luar biasa. Segitu orang non-Muslim, orang Eropa pada mengambil manhajnya Nabi. Maka bagaimana dengan kita sebagai umatnya? Bagaimana dengan kita sebagai pengikutnya? Kita yang seharusnya lebih berhak untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh sang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu PR kita, didik anak-anak kita untuk mengenal Nabi, didik anak-anak kita untuk menjiwai, mengamalkan apa yang diajarkan oleh sang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang anak-anak kita lupa dengan Nabi. Anak-anak kita الوقت كثير مبلغ، سامحونا. mohon maaf kalau terlalu panjang. Saya lanjutkan. Anak-anak kita sekarang lebih kenal dengan Lionel Messi, lebih kenal dengan Cristiano Ronaldo yang sekarang main di MU, sebelumnya di Juve, sebelumnya lagi Real Madrid dengan 450 gol. Tapi nggak kenal dengan siapa itu Rasulullah. Siapa? هذا المجرم المترجم
Ini yang parahnya yang terjemahin kata saya itu. في جدول تبليغ ودعوة أنا يرسل لي جدول تبليغ أشار في بنتان أشار في بنجرمسي ثم 3 يوم يكتب بالأخضر كلاسيكو قال يريد استراحة من دعوة قال حتى يشاهد كلاسيكو يا الله. Ya, beliau nyandain saya. Jadi yang termasuk damping saya ini parah nih. Saya selalu, karena kan jadwal beliau saya pegang semuanya. Kalau ada yang masuk undangan pasti semuanya lewat saya dari Instagram dan lain-lain. Beliau minta update, tapi ini tolong update jadwal kita kemana-mana aja. Di share nih, saya lupa di jadwal itu saya tulis malam ini Real Madrid atau PSG, ini Real Madrid atau El Clasico gitu. Dibaca sama saya, ini El Clasico, saya ceramah di El Clasico. Gak sih, ini jadwal pribadi di bawah. Aduh ya Allah. نحن كلاسيكو خاص بنا كيف نأخذ من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. Nah, kita ingin mengambil apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa semua umatku pasti akan masuk surga kecuali yang ogah. Illa man aba. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ Siapa yang ogah itu ya Rasulullah? Ditanya sama para sahabat. قال من أطاعني دخل الجنة. Dijawab oleh Nabi, barang siapa yang taat sama aku, taat kepadaku, dia pasti masuk surga. ومن عصاني فقد أبى. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dia itulah mereka yang enggan ataupun ogah. المهلكات يا كرام لنا هي عدم اتباع النبي. Hancur buat kita adalah ketika kita tidak mengikuti sang baginda Nabi. تعقيب أخير على كلام قباتي Dan saya sebagai penutup dari apa حتى yang نفهم disampaikan كيفية Bupati, اتباع الرسول. supaya semuanya bisa tahu. تعرفوا ماذا يقول أطباء أوروبا وأمريكا؟ Bu, Pak, tahu apa yang dikatakan para pakar kesehatan Eropa dan Amerika? قالوا لو أن الناس يسيروا على نهج محمد نبي الإسلام في النظافة الكاملة ما تدخل إليهم الأمراض ولا الأوبئة. Kata orang-orang mereka, andai umat Islam mengikuti semua aturan-aturan protokol-protokol kesehatan yang sudah diajarkan dalam agama Islam, pasti penyakit tidak akan ada yang masuk kepada mereka semuanya. فالصحة والعافية في الاتباع والطاعة والفوز والفلاح يوم القيامة في الاتباع والطاعة. Dan juga kesehatan ini penting ya, yang akan membuat kita bisa mengikuti dengan baik Rasulullah, ketaatan kita kepada Rasulullah, dan dengan protokol kesehatan ini pun bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah. فأسأل الله العظيم أن يجعل هذا الجمع جمع مبارك. آمين. وأن يجعلنا من أحباب رسول الله. آمين. وأن يجعلنا وإياكم من أهل محبته، وأن يحيينا على ملته، وأن يمتنا على سنته الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ونسأل الله أن يبارك في هذا المكان، وأن يبارك في الشيخ أمين الدين مشهودي، ويبارك في الحاضرين. ونسأل الله بحبكم للمصطفى صلى الله عليه وسلم أن ينزل الرحمات والبركات والعفو والرضوان على هذا المجلس وسائر مجالس المسلمين. هذا والعفو منكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum itu, sebelum beliau ingin mengijazahkan kitab ini, ya nanti kitab ini akan beliau hadiahkan kepada guru kita Syekh Aminuddin Masyudi. Nanti saya membacakan ijazahnya, beliau yang akan mengucap qabiltum. Kita jawab bersama-sama qabilnal ijazah. Qabiltum, qabilna bukan qabelna ya. Qabiltum. Dan guru-guru saya, para kiai yang sudah lebih paham ini, mungkin barangkali ada yang belum pernah mengenal ijazah. Tradisi kami di pesantren. تكلم بالأندونيسي مباشرة. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Ijazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujiannya bagi Allah Tuhan penggenggam semesta alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Dan mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurah kepada semulia-mulia Rasul Sayyidina Muhammad wa ala alihi, dan juga untuk keluarganya, washabi, para sahabatnya, wasallim tasliman katsira. Dan sampaikan ya Allah salam yang banyak teruntuknya. Amma ba'd, fa inni, dan sesungguhnya saya Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati Al-Jailani Al-Hasani, ujizu ma fi hadzal kitab, saya ijazahkan semua yang ada di dalam kitab ini, man malaku minal muslimin, untuk semua umat Islam yang memilikinya. Kitab Al-Lu'lu'ul Marjani Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Bisyartil amali bihi, dengan syarat kitab ini diamalkan biniyatin salihatin khalisah, dengan niat yang baik dan tulus liwajhillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Ta'ala. Wa nafa'ana wa iyyakum, dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat untuk kami dan untuk semua jemaah bihi, dengan kitab ini bidara ini, di dua negeri dunia dan akhirat, amin Allahumma amin. Jawab bersama-sama. قبلتم الإجازة؟ قبلتم الإجازة؟ الفاتحة على القبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبما أنزلت عليه الفاتحة بركة الفاتحة يا ربنا اشفي الحباب صفية بن محمد الحداد أم حبيبنا الحبيب أبو بكر مولى دويلة، واشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله هذا الكتاب يعني لما قمنا بكتابته أول من اطلع عليه وأخذنا المشهور الحبيب سيد الحبيب لطفي بن يحيى، ولكن نحن ما عملنا بإشارته، قال ما يحتاج إلى ترجمة اكتبوه بالعربي، لكن كتبنا بالترجمة حتى إن شاء الله كل بيت يقرأ فيه إن شاء الله. Ini kitab sebenarnya saya sudah minta pengantar sama Habib Lutfi, harusnya beliau yang memberikan resensi, tapi karena kesehatan beliau dan kesibukan, dan beliau malah bilangnya jangan diterjemahkan, nggak usah, biar orang-orang bisa mengambil ibadah dari tulisan Syekh Amar gitu. Tapi juga ada sebagian, saya mohon maaf mungkin di sini saya tidak menjalankan wasiat beliau, saya terjemahkan juga, diterjemahkan, tujuannya adalah supaya umat Islam bisa mengambil manfaat dari manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. بالصلاة على الحبيب. النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن وأنتم فقط من نمدح النبي صلى الله عليه وسلم، نحن وأنتم فقط من يسمع صلوات النبي صلى الله عليه وسلم، فلنفرح بذلك. Kedudukan kita di sisi Allah, maka lihatlah semoga ibu-ibu mendapatkan berkahnya maulid. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini dosa diampuni oleh Allah.